Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Maliki. Pak Kiai, pembahasan istihsan ini menarik. Dalam konteks sekarang, era modern, atau mungkin apakah apakah mungkin metode ini juga dilakukan di tanah air itu seperti apa Pak Kiai? Kata guru saya, Mila, fatwa hukum itu bisa berubah tergantung konteks dan keadaan di mana fatwa itu akan diberikan. Maka ketika saya dulu ngaji sama guru saya terkait dengan al-istihsan ini, di antara contoh yang diberikan guru saya itu adalah al-istihsan bil masolih. Dia melakukan diskresi hukum itu karena pertimbangan al-masolih, kemaslahatan nih. Apa contohnya kata guru saya? Dana zakat nih, Mila. Zakat itu kan memang haknya fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ini jelas nih, lamnya itu tamlik kata ulama, untuk dimiliki. Jadi kalau ada orang miskin diberi uang zakat, ya uang itu milik dia. Tapi persoalannya, kata guru saya dulu, ada beberapa orang miskin ini yang kemudian tidak memiliki visi untuk maju ke depan, atau lembaga zakatnya yang tidak melakukan pendampingan agar mereka boleh jadi bisa diberdayakan menjadi lebih baik lagi. Maka guru saya mengatakan, di masa lalu ya ini, mungkin kejadian 25 tahun sebelum hari ini, di mana lembaga filantropi Islam itu belum termanage secara baik yang terlihat hari ini. Ada Basnas, ada Basda di daerah, ada UPZ. Nah, kata guru saya, boleh pada satu masa orang miskin ini ya diberi uang zakat yang lebih besar daripada orang miskin yang lain, tetapi untuk kepentingan modal usaha. Jadi kalau dia dikasih uang misalnya 500.000 untuk kepentingan konsumsi, beli makan kan habis itu habis. Tapi kita lihat dia ini punya keahlian, misalnya bisa berdagang. Problem dia apa sih? Akses terhadap modal. Maka uang ini yang mestinya 500.000 kita besarkan jadi 5 juta. Maka kata guru saya, suruh dia jual makanan yang mungkin istrinya bisa berdagang atau dia juga punya kemampuan. Nah, tetapi kalau uang itu diserahkan 5 juta menjadi pemberian, ini moral hazardnya mungkin muncul. Mungkin jangan-jangan nggak dipakai untuk modal usaha. Maka kata guru saya, sebagian ulama kemudian mengambil istihsan. Istihsannya apa? Mempertimbangkan kemaslahatan yang terbaik, maka itu diakatkan sebagai penyertaan modal atau bisa jadi juga pinjaman. Ya, ini loh, kamu saya beri modal, kita bagi hasil ya. Kamu punya kewajiban bikin LHU, laporan hasil usaha, rencana bisnis. Ketika dia kemudian melakukan itu semua dengan metode mitigasi resiko bisnis hari ini, maka uang ini kita berikan sama dia. Tetapi dia punya kewajiban nih untuk mencicil pokoknya, sehingga dia tidak main-main dengan uang ini karena dia merasa ini bukan uangnya. Nah, yang seperti ini adalah contoh istihsan di masa sekarang itu yang boleh jadi menjadi pilihan orang-orang seperti guru-guru saya, karena itu ternyata lebih efektif dalam melakukan pemberdayaan zakat misalnya. Itu juga dilakukan saat ini nggak sih Pak Kiai? Mungkin oleh lembaga-lembaga pemerintah misalnya? Iya, itu dilakukan hari ini dengan ketentuan yang berbeda-beda. Namanya juga istihsan. Jadi istihsan itu kemaslahatan yang terbaik. Nah, dalam kasus tadi misalnya usaha yang dilakukan itu dalam tanda kutip tuh pasti untung, ya kan? Diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima dana zakat ini. Nggak boleh kalau dana zakat kemudian jadi penyertaan misalnya korporasi besar, nggak boleh. Tapi ini diberdayakan untuk mereka yang tidak mampu. Itu namanya istihsan. Menarik. Pak Kiai, kembali lagi pada konteks mazhab Maliki Pak Kiai. Kalau kita lihat kan garis besarnya, fondasinya adalah amalnya penduduk Madinah. Iya. Salah satunya. Dan itu kan sangat merujuk pada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Kalau mungkin kita melihat dengan kacamata di Indonesia, Pak Kiai, kita kan juga sangat lekat dengan tradisi lokal kita. Itu kan kayaknya agak sulit untuk diberlakukan di sini, Pak Kiai. Bagaimana kemudian korelasinya kita melihat hal ini, Pak Kiai? Gini Mila ya, ini ada
kesalahpahaman beberapa pihak ketika mengartikan amalu ahli Madinah tradisi tadi. Tradisi yang dijadikan salah satu metode Imam Malik dalam menyimpulkan hukum itu tradisi di kota Madinah yang terkait dengan keagamaan. Kayak tadi, bismillah dibaca atau tidak, misalnya. Ketentuan dalam jual beli opsi, melanjutkan, meneruskan atau menghentikan dan membatalkan. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah tradisi, budaya masing-masing masyarakat, itu juga dijadikan landasan dalil bukan sama Imam Malik, oleh seluruh ulama. Namanya al-uruf, kebiasaan. Bahkan ada dalam kaidah fikih, ya, ini namanya al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu muhakkamah bisa dijadikan hakim. Ya, jadi putusan ini yang memutuskan itu bukan agama, tapi tradisi. Apa contohnya? Banyak, Mila. Misalnya mas kawin. Kalau kemudian ketika melakukan akdun nikah, itu besaran mas kawinnya itu tidak dilafadzkan secara terbuka. Jadi kamu saya nikahkan dengan anak saya, Fulanah binti anak saya, dengan mas kawin yang kita sepakati. Oke, diterima. Begitu mau dieksekusi, mana nak mas kawinnya, serahkan kepada istrimu. Tiba-tiba tidak sesuai dengan kesepakatan nih. Sementara kesepakatan tuh nggak ada yang tahu, nggak ada saksinya gitu loh. Maka nanti dikembalikan kepada namanya al-adah, kebiasaan. Nah, itu juga memiliki peranan. Seperti contohnya nih Mila, kata agama, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau ke masjid, mau sujud kepada Allah, itu pakailah pakaian yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik di sini itu bukan agama. Itu al-adah, kebiasaan. Kebiasaan orang Indonesia. Itu kalau tokoh agama, ya bajunya mirip-mirip saya lah. Pakai peci gitu kan, pakai sarung gitu kan. Buat yang NO ya, seperti saya tradisinya begitu. Buat orang di Arab Saudi mungkin pakai jubah yang berwarna putih. Mungkin buat teman-teman yang di Eropa justru pakai jas, pakai dasi. Kalau ditanya, mana yang islami? Maka jawaban saya, mana yang mearif terhadap budaya lokal, dipahami itu adalah pakaian yang terhormat. Artinya kalau di Keraton Jogja, dia sholatnya tidak pakai peci, sholatnya pakai belangkon. Dia pakai baju mungkin beskap, dia mungkin pakai lurik dan sebagainya. Selama itu adalah dipahami kemuliaan, maka itu hukumnya boleh. Nah, itu namanya tradisi. Kalau ini bukan cuma Imam Malik, ini semua ulama gitu. Paham, oke. Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Kita jeda lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.